Malam di Ukraina kini tidak lagi sekadar waktu istirahat. Bayangannya dipenuhi cahaya ledakan rudal dan drone Rusia yang melintas seperti semburan api tanpa jeda. Selama berjam-jam dari senja sampai fajar, serangan itu menjadikan kegelisahan sebagai kondisi yang normal. Sementara kehancuran jaringan kota baru menjadi permulaan dari malapetaka yang mengancam. Di titik paling genting ini, Ukraina terjepit hanya dengan dua jalan, menyerah pada tekanan atau hancur perlahan. Sumber kepedihan tersebut berakar pada strategi penghancuran terukur yang dijalankan Moskow. Seluruh serangan diarahkan tepat ke pusat listrik dan energi, bagian paling vital yang menjaga jutaan warga tetap bertahan menghadapi dingin. Ketika musim dingin kembali menutup bumi dengan salju, ratusan ribu keluarga bisa terperangkap dalam rumah tanpa pemanas dan berubah menjadi korban suhu yang mematikan. Disinilah dilema itu tercipta. Apakah Kyiv harus mengorbankan kedaulatan demi keselamatan rakyat, atau tetap mempertahankan wilayahnya meski bayang-bayang kematian di musim dingin semakin dekat? Ну, там все у нас йде нормально. Деякі хочуть долучитися в системі. Sabtu 29 November, tepatnya pada tengah malam, Ukraina kembali terusik oleh mimpi buruk yang sudah lama membayang. Serangan akhir tahun Rusia kembali datang. Diawali dengan 36 rudal lalu diikuti sekitar 600 drone yang menembus langit Ukraina dan menghantam sejumlah wilayah, terutama ibu kota Kyiv. Dalam operasi puluhan hingga ratusan drone itu, Moskow menyebutnya sebagai serangan presisi. Serangan tidak berhenti setelah malam berlalu. Pagi harinya, gempuran baru kembali membuat warga Ukraina hampir mustahil beristirahat karena rentetan hantaman yang tidak kunjung reda. Rusia berdalih langkah ini merupakan balasan atas serangan Ukraina sebelumnya. Dengan mengarahkan serangan ke fasilitas energi dan industri militer, Moskow berharap Kyiv enggan mengusik kepentingan Rusia di masa mendatang. Jumlah amunisi memang tidak terlihat sebesar operasi sebelumnya, namun dampaknya tetap meninggalkan luka besar bagi Ukraina. Kyiv mengonfirmasi sedikitnya 2 korban jiwa di ibu kota, 2 orang lagi meninggal di wilayah Dnipropetrovsk, serta 2 korban lain di Kyiv Oblast dan Kherson. Selain itu, tercatat 38 warga terluka di Kyiv akibat hantaman tersebut. Lebih parahnya, konsekuensi tidak berhenti pada jumlah korban tewas. Serangan itu membuat sekitar 500.000 penduduk di bagian barat Ukraina mengalami pemadaman listrik ketika suhu semakin menurun. Banyak keluarga hanya mendapat aliran listrik 8 jam dalam beberapa hari terburuk, sementara deru generator dan asap solar memenuhi banyak sudut kota. Lampu jalan pun kerap padam, memaksa warga menggunakan senter untuk beraktivitas di malam hari akibat kerusakan pada fasilitas energi yang menjadi sasaran Rusia. Вимкнення. Це необхідно, щоб у подальшому уникнути аварій, зазначили в ДТЕК. Secara teori, kejadian seperti ini mestinya bisa dicegah, mengingat Ukraina telah diperkuat berbagai sistem pertahanan udara dari negara barat. Mulai dari Patriot milik Amerika Serikat, Iris-T dari Jerman, NASAMS buatan Norwegia, dan sejumlah sistem lain yang sudah ditempatkan. Namun kenyataannya, semua pertahanan tersebut tidak mampu menghentikan serangan Rusia 100%. Lalu apa penyebabnya? Pada serangan Sabtu lalu, Rusia mengerahkan sekitar 600 drone sekaligus. Banyak analis menilai langkah tersebut bukan sekadar serangan, tetapi upaya sengaja untuk menguras amunisi sistem pertahanan barat yang digunakan Ukraina. Sebagian orang mungkin berpikir strategi ini terasa boros karena harus mengorbankan ratusan drone sekaligus. Tetapi hal itu tidak sesederhana itu. Hasil investigasi menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan drone murah buatan Iran, yakni Shahed 136 yang mereka namai Geran. Jika rudal biasa membutuhkan biaya produksi ratusan ribu sampai jutaan dolar per unit, Geran hanya berkisar 10 hingga 50 ribu dolar.
Artinya, mengirim ratusan drone dalam satu gelombang serangan tidak akan membebani anggaran perang Rusia secara signifikan selama invasi berlangsung. Dan meskipun biayanya rendah, Geran bukan sekadar alat pengalihan perhatian. Drone buatan Iran ini cukup efektif menghantam sasaran penting di Ukraina. Mesin dan kapasitas bahan bakarnya memungkinkan Geran melaju hingga kecepatan 185 km per jam dan menjangkau target sejauh 2.500 km. Saat mencapai sasaran, hulu ledak seberat 50 kg mampu menghasilkan daya hancur besar, sehingga menjadikannya pilihan strategis untuk melumpuhkan fasilitas vital seperti kilang minyak. Drone Geran pada akhirnya hanyalah lapisan pertama dalam serangan besar Rusia. Senjata yang benar-benar menjadi penghancur utama adalah rudal jelajah kaliber. Amunisi yang ditugaskan untuk merobek instalasi militer dan fasilitas penting Ukraina di berbagai titik. Rusia menggunakan kaliber karena karakter dasarnya yang terbang sangat rendah, nyaris menyusuri kontur tanah, sehingga radar sulit menangkapnya. Dengan kemampuan itu, senjata ini ideal untuk menghantam target bernilai tinggi dari jarak jauh. Namun ada satu aspek kaliber yang membuat Ukraina semakin cemas, kemampuannya melampaui batas serangan konvensional. Informasi mengenai jangkauannya kerap berbeda. Ada yang menyebut kaliber mampu menempuh 1.500 km, sementara sumber lain menyatakan jaraknya mencapai 2.500 km. Dari sini muncul pandangan bahwa versi jarak 1.500 km menggunakan hulu ledak konvensional, sementara varian 2.500 km dikaitkan dengan hulu ledak termonuklir. Ditambah kecepatannya yang dapat mencapai 3 kali kecepatan suara sekitar 3.700 km per jam dan ketinggian terbang hanya 20 meter, kaliber menjadi salah satu rudal jelajah yang paling sulit dicegat oleh Ukraina. Di luar kaliber, para analis juga menyoroti kehadiran rudal Oresnik yang diduga ikut tampil dalam serangan Rusia terakhir terhadap Ukraina. Banyak yang menyebut senjata hipersonik ini sebagai pemain sesungguhnya, sebab kecepatan dan gerak manuvernya begitu agresif hingga pertahanan udara hampir tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Pertanyaannya, seberapa dahsyat kemampuan Oresnik ini? Beberapa pakar memperkirakan Oresnik mampu melaju hingga 10 kali kecepatan suara, sekitar 3 km per detik. Artinya, rudal balistik ini bisa mencapai kurang lebih 12.300 km per jam. Dengan angka tersebut, wajar jika Moskow menganggap rudal ini sebagai ancaman yang praktis tidak dapat dicegah. Laporan lapangan juga mencatat bahwa Oresnik dapat membawa 6 hulu ledak yang bisa dilepas dan diarahkan secara mandiri. Jarak tembaknya diperkirakan berada di rentang 2.500 sampai 3.000 km, dengan kemungkinan mencapai 5.000 km. Jika benar, kemampuan itu membuat seluruh wilayah Ukraina berada dalam jangkauan serangan. Tidak mengejutkan bila lini pertahanan udara Ukraina terlihat kewalahan, dan efek serangannya begitu terasa di banyak kawasan. Terkait serangan 29 November, Rusia memilih sikap yang nyaris tanpa penjelasan panjang. Moskow hanya mengonfirmasi operasi militernya tanpa memberikan uraian tambahan. Situasi berbeda tampak dari pihak Ukraina yang jelas-jelas terpukul oleh rentetan serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, secara tegas menyebut bahwa apa yang dilakukan Rusia hanyalah kelanjutan dari rencana perang mereka yang ia rangkum dalam 2 kata, membunuh dan menghancurkan. Very important signal of support. Thank you very much that Ukrainians. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun merespons, tetapi fokus ucapannya tidak diarahkan pada keluhan atau kecaman. Ia justru menekankan perlunya langkah cepat memperkuat sistem pertahanan.
Dalam pernyataannya, Zelensky meminta semua pihak untuk bekerja tanpa menyia-nyiakan satu hari pun, demi memastikan ketersediaan rudal dan perangkat perlindungan yang diperlukan. Baginya, memastikan pertahanan udara dan menekan kemampuan Rusia adalah prioritas yang tidak bisa ditunda.